baik rekan media bahwa kami sekarang masih di TKP atas adanya peristiwa ditemukannya seorang anak perempuan dalam keadaan meninggal dunia di sebuah rumah milik orang tua korban, yang mana ada temuan tanda-tanda kekerasan. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang sangat menyedihkan, yang dimana yang menjadi korbannya adalah bocah berusia 11 tahun. Dan mirisnya korban ini ditemukan oleh sang ibu. Dan siapakah pelaku pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Peristiwa menyedihkan ini terjadi di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kota Sragen yang berlokasi di Duku Bromo Asri, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Di lokasi tersebut, hiduplah satu keluarga sederhana, yakni Sukadi, Dewi Sri Lestari berusia 34 tahun, dan Bilkis Rajiansa Lestari berusia 11 tahun. Diketahui jika Bilkis ini merupakan anak sambung dari Sukadi. Dengan penuh kesedihan, Dewi Sri Lestari, ibu dari Bilkis, mengingat momen kebersamaan terakhir kalinya bersama dengan Bilkis. Momen terakhir itu terjadi pada hari Kamis sore 6 Juni 2026. Sri Lestari menyuruh anaknya Bilkis untuk membeli mie ayam sebanyak 3 porsi. Lalu Bilkis pun bergegas pergi membeli mie ayam. Saat malam tiba, Sukadi, Dwi Lestari, dan Bilkis makan bersama. Di momen terakhir itulah kehangatan di dalam keluarga sangat dirasakan oleh Sri Lestari. Usai dari makan malam bersama, menjelang tidur, tiba-tiba Sri Lestari ini merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sri Lestari sempat bercerita pada Bilkis anaknya, jika badannya terasa tidak enak dan hatinya pun ikut gelisah yang tidak menentu. Singkat cerita, satu keluarga itu pun akhirnya tidur. Namun, kegelisahan yang dirasakan oleh Sri Lestari ini tidak kunjung hilang, hingga membuat dirinya selalu terbangun dari tidurnya dan sulit tidur. Malam pun berlalu hingga keesokan pagi, Jumat 7 Juni 2026. Saat pagi tiba, rasa gelisah yang dirasakan oleh Sri Lestari tidak kunjung hilang, hingga membuat Sri ini malas berangkat bekerja. Sri mengaku biasanya dirinya selalu pergi bekerja selepas sholat subuh. Namun pada hari itu, Sri menunggu waktu lebih siang, dan akhirnya Sri pun berangkat bekerja meski sudah terlambat masuk kerja. Ketika memasuki sore harinya, Sri pulang dari tempat kerjanya, yang diketahui jika Sri ini bekerja di pabrik rokok. Tepat pada jam 16.00, Sri pun tiba di rumah dan mendapati pintu dalam kondisi tertutup rapat. Sri Lestari pun masuk ke dalam rumah sembari memanggil anaknya Bilkis. Namun panggilan itu tidak direspon oleh Bilkis, yang pada saat itu posisi Bilkis berada di atas kasur ruang tengah dengan posisi tengkurap dan mengenakan selimut. Mendapati anaknya sedang tidur, lalu Sri ini mendekati tubuh Bilkis dan terus membangunkannya. Namun Bilkis hanya diam saja. Sepintas Sri pun menyangka jika Bilkis ini sedang sakit. Lalu Sri membuka selimut pelan-pelan untuk mengecek kondisi Bilkis. Di momen itulah Sri pun sangat terkejut mendapati tubuh Bilkis penuh dengan darah hingga kaki, selimut, dan spray. Spontan saja Sri segera membalikkan tubuh Bilkis yang ternyata wajah dan tangannya penuh dengan luka sabetan senjata tajam. Sri yang ketakutan dan panik segera berlari keluar dan meminta tolong pada warga sekitaran. Warga yang mendengar teriakan Sri segera mendatanginya, dan warga pun turut terkejut ketika mengetahui kondisi Bilkis yang bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa. Peristiwa mengerikan ini segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Dengan adanya laporan itu, polisi segera mendatangi lokasi. Dan setelah polisi melakukan olah TKP, pihak kepolisian pun mendapati kesaksian dari Sri jika motor dan ponsel milik Bilkis telah hilang. Sementara itu, jasad korban Bilkis segera dievakuasi menuju RSUD Dr. Suhardi Prijonegoro Sragen untuk dilakukan pemeriksaan secara lanjut. Meski polisi telah melakukan olah TKP hingga malam pada saat jasad Bilkis ditemukan, pihak kepolisian ini merasa jika olah TKP pertama kurang menemukan adanya petunjuk dan bukti.
sehingga polisi memutuskan untuk melakukan olah TKP kedua kalinya. Dari hasil olah TKP kedua itu, polisi menemukan petunjuk yang cukup signifikan, termasuk jejak darah, alat yang digunakan oleh pelaku, sidik jari pelaku, serta ditemukan sejumlah benda di sekitar lokasi kejadian yang diduga terkait dengan kematian Bilqis. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan rumah sakit, Bilqis mengalami pendarahan hebat akibat luka sabetan senjata tajam yang mengakibatkan jari tengahnya terpisah. Mengenai dugaan Bilqis telah dinodai oleh pelaku, hasil pemeriksaan rumah sakit tidak ditemukan hal tersebut. Jika melihat darah yang sudah mengering, diduga peristiwa pembunuhan itu terjadi rentang waktu mulai dari jam 10 hingga jam 10.30. Dugaan itu pun selaras dengan kesaksian warga jika pada waktu-waktu tersebut lingkungan di sekitar lokasi kejadian sangat sepi. Warga tidak ada yang beraktivitas di sekitaran rumah Bilqis, sehingga tidak ada satupun warga yang mengetahui kejadian tersebut. Saya baru pulang kerja. Masuk, ada gebokan di luar, tapi gak ada kuncinya. Pintu posisi ditutup rapat. Terus aku manggil-manggil anak aku, sama aku bangunin kan. Aku kirim begini, Bilqis. Aduh, bocah ini kenapa sakit ya? Aku lagi kok diem kok pakai diselimutin kakinya setengah badan, diselimutin. Aku buka dikit-dikit kok banyak darahnya kakinya, sama spray dan kasur selambu banyak darahnya. Terus aku lumahin, ininya udah kebacok, mukanya sama tangannya kepotong, sama ininya ada potongan 2 tangannya. Peristiwa memilukan ini yang merenggut nyawa Bilqis, bocah tidak berdosa, sontak menjadi perhatian publik dan segera mendesak pihak kepolisian untuk menangkap pelaku pembunuhan. Terlebih lagi jika melihat lukanya, pelaku membunuh Bilqis dengan cara membabi buta. Sementara itu, sosok Bilqis sendiri dikenal pribadi yang ceria, dan Bilqis pun merupakan anak yatim, baru saja ayah meninggal dunia selama 100 hari. Lalu Sri Lestari ibunya menikah lagi dengan Sukardi. Upaya polisi dalam mengungkap kasus ini mendapatkan titik terang setelah polisi mendapatkan adanya rekaman CCTV sosok pria yang berada di sekitaran jembatan Sungai Bengawan Solo berdurasi selama 4 menit. Sosok pria itu diduga sebagai pelaku pembunuhan Bilqis, namun pihak kepolisian sedang memantau pergerakannya dan menunggu bukti kuat sebelum melakukan penangkapan. Pada hari Selasa 9 Juni 2026 jam 23.00, tepat 5 hari setelah kematian Bilqis, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mengkonfirmasi telah berhasil menangkap seorang pria di wilayah Gondang Sragen. Diketahui pria ini bernama Supraman, berusia 53 tahun, yang dikenal dengan julukan Bledus. Pria yang bekerja sebagai buruh tani. Penampakan pelaku pada saat tiba di Polres Sragen menggunakan kursi roda. Kedua kakinya pun diperban karena timah panas dari pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi mengungkap motif dibalik aksi keji tersebut. Pelaku diduga nekat melakukan pembunuhan karena ingin menguasai harta berharga milik dari korban, yakni sepeda motor Honda Vario dan telepon genggamnya. Selain tertangkapnya pelaku pembunuhan ini, pihak kepolisian pun berhasil menemukan baju yang digunakan pada saat pembunuhan itu terjadi, yang dimana baju dan celana pelaku ini ditemukan di Sungai Bengawan Solo sesuai dengan rekaman CCTV yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, sosok pelaku ini merupakan seorang residivis, pernah 2 kali dipenjara dan ditangkap pada tahun 2008 dan 2012 pada kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan. Pada saat melakukan pencurian itu, pelaku selalu membunuh korbannya, yakni korban pertama seorang wanita, dan kedua seorang waria, dan Bilqis merupakan korban ketiga. Sehingga memang pelaku ini memiliki tabiat buruk suka mencuri, serta pembunuh berdarah dingin. Pelaku sendiri pun tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban, tetapi pelaku mengenal dan teman dari bapak tiri korban sewaktu di desa Bumi Aji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Pada awal Ramadan, pelaku ini sempat mendatangi rumah ayah tiri korban beberapa kali sewaktu mereka baru pindah ke desa Daung yang menjadi lokasi pembunuhan. Ayah tiri korban pun mengetahui
jika pelaku Suparman merupakan seorang residivis berdarah dingin, yang diduga momen itulah pelaku mulai memetakan situasi rumah. Di pinggir banget kaosnya. Barang bukti kaos yang dicari ketemu dari tim SAR Sragen ya, yang menemukan ya, tim SAR dan masyarakat di sekitaran Bengawan Solo. Namun guys, tertangkapnya Suparman ini membuat netizen semakin heboh. Beredar di sosial media jika pelaku pembunuhan bukan hanya Suparman, tetapi otak pembunuhan adalah Sukardi, ayah tiri korban. Sementara Suparman hanya eksekutor pembunuhan. Dan motifnya pun cemburu, adanya cinta segitiga sesama jenis. Dan pembunuhan itu pun terjadi karena korban melihat ayah tirinya sedang berhubungan dengan dua orang pria. Tetapi hingga kini pihak kepolisian pun masih menetapkan Suparman sebagai pelaku pembunuhan tunggal. Mengenai apakah ayah tiri korban ini memiliki kelainan atau kekasih dari pelaku Suparman, pihak kepolisian masih mendalami kabar tersebut. Dan secara resmi, polisi belum mengkonfirmasi akan hal tersebut. Sehingga informasi mengenai hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sementara itu, kronologi dari pembunuhan ini bermula pada hari Jumat pagi 5 Juni 2026 sekitar pada jam 10.30. Kala itu, korban Bilkis baru saja pulang sekolah dan di dalam rumah hanya ada Bilkis saja, sementara kedua orang tuanya sedang bekerja. Sekitar 18 menit kemudian, setelah Bilkis ini pulang sekolah, datanglah pelaku Suparman lalu bertemu dengan korban Bilkis yang pada saat itu Bilkis sedang duduk di atas kasur. Modus pelaku ini datang tujuannya meminjam sabit bendo milik ayah tiri dari korban. Tanpa rasa curiga, korban pun mengambilkan alat tersebut dan menyerahkan kepada pelaku Suparman. Setelah menyerahkan alat sabit kepada pelaku, korban ini kembali ke tempat tidurnya yang berada di ruangan tengah. Ketika korban bersiap untuk rebahan, pelaku langsung menyerang dengan mengayunkan sabit ke arah wajah secara membabi buta, hingga akhirnya korban pun tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Usai memastikan korban sudah tidak bernyawa, pelaku Suparman langsung menggasak kunci sepeda motor Honda Vario yang tergeletak di atas meja. Motor tersebut biasa digunakan oleh korban untuk berangkat sekolah, lalu dibawa kabur oleh pelaku ke daerah Sumber Lawang. Hingga akhirnya pelaku pun berhasil tertangkap dan kasus pembunuhan pun terungkap. Mengenai pasal yang dikenakan kepada pelaku ini terjerat pasal berlapis, yakni pasal perlindungan anak dan pasal pembunuhan. Maka pelaku pun terancam hukuman maksimal, yakni pidana mati. Guys, inti sari dari kasus ini, waspada dalam menjalani hubungan pertemanan, terlebih lagi jika telah memiliki rekod buruk. Ya nggak apa-apa kalau memang benar-benar bertobat. Kalau tobatnya pura-pura kayak pelaku ini, kan repot. Sebaiknya kenal pun tidak usah. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?